Berarti untuk menanggapi mahasiswa-mahasiswa lain yang memandang memiliki stigma yang kurang baik terhadap pramuka khususnya di tingkat kampus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Apa kabar kakak-kakak semua? Pada kesempatan kali ini kita akan membawakan Racana Unsika Podcast bersama saya Kak Evan Firdaus selaku anggota Racana Unsika sebagai moderator podcast kali ini, ditemani oleh Kak Agung Putra selaku anggota Racana Unsika sebagai narasumber kita. Podcast kita kali ini membahas tentang korelasi Tridharma Perguruan Tinggi dengan Tribina dalam gerakan pramuka untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme pada generasi muda. Nah, Tridharma itu ialah pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Sedangkan dalam Tribina gerakan pramuka itu adalah kita itu bina diri, bina satuan, dan juga bina masyarakat. Nah, menurut Kak Agung itu bagaimana sih korelasi hal tersebut, Kak? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Kak Efran sebagai moderator yang sudah mengizinkan saya untuk menjadi narasumber pada kajian atau podcast Racana Unsika hari ini. Kalau kita bedah satu persatu, ya menurutku antara Tridharma dan Tribina itu sama-sama mekanisme. Sama-sama mekanisme atau petunjuk penyelenggaraan suatu pola dalam nuansa pendidikan kayak Frans. Jadi bedanya begini, kalau Tribina itu pola mekanisme penyelenggaraan di gerakan pramuka, kalau Tridharma perguruan tinggi itu mekanisme penyelenggaraan di tingkat sekolah-sekolah formal. Jadi bukan di gerakan pramuka atau katakan organisasi, kira-kira begitu. Nah, kalau tadi yang disebutkan oleh Kak Eprans, 3 pointer terpenting dalam Tridharma ataupun Tribina. Kita lihat yang pertama di Tribina. Tribina itu adalah bina diri, poin pertama. Nah, kita jabarkan terlebih dahulu Kak Eprans. Arti bina diri tersebut. Menurutku, bina diri adalah hal yang kita laksanakan atau sering kita lakukan sebagai peningkatan mutual dari diri kita atau peningkatan suatu pengetahuan dan keterampilan yang kita miliki. Itu di Tribina. Kemudian di Tridharma ada pendidikan dan pengajaran. Suatu sistem atau suatu usaha dalam membentuk pribadi agar sesuai dengan pedoman-pedoman yang berlaku di pendidikan. Nah, maksud daripada korelasi poin pertama ini, di dalam bina diri atau tadi pendidikan dan pengajaran itu saya rasa berkorelasi karena apa? Satu sisi 2 poin ini, bina diri dan pendidikan ini sama-sama untuk membekali diri kita sendiri. Begitu. Jadi sama-sama membekali diri kita sendiri khususnya untuk menyongsong apa yang tadi kayak Frans katakan. Itu di bina diri dan di pendidikan serta pengajaran. Kemudian di poin kedua di bina satuan. Kalau di gerakan pramuka, bina satuan itu mempersiapkan diri menjadi suatu instruktur keterampilan dalam kepramukaan atau dalam suatu gerakan pramuka, hal-hal yang ada dalam gerakan pramuka pada perindukan siaga atau penegak. Nah, kalau di tingkat pandega atau di tingkat kampus itu mempersiapkan diri menjadi instruktur dalam keterampilan kepramukaan tertentu pada siaga, penegak, atau pandega itu sendiri. Nah, kalau di poin kedua Tridharma perguruan tinggi itu lebih kepada penelitian. Jadi mengadakan suatu lingkup penelitian atau hal yang kita teliti guna pengembangan mencapai titik tertentu dalam perguruan tersebut. Jadi kita melakukan hal-hal yang harus kita teliti
kita melakukan penelitian hal-hal guna tadi mencapai suatu titik pada perguruan tinggi. Nah, sebagai contoh begini, kalau untuk di poin kedua di Tridharma ya, negara maju yang ada di dunia sudah memiliki sistem penelitiannya masing-masing. Jadi suatu institusi atau suatu kampus itu memiliki sistemasi penelitian tertentu. Nah, jadi kampus ini dikatakan kalau di gerakan pramuka itu satuan. Gitu. Jadi suatu instansi tertentu di dalam lingkup masyarakat. Gitu kayak pernah. Jadi antara bina satuan dan penelitian itu korelasinya begini. Kalau bina satuan itu membina diri kita di satuan tertentu. Misal hari ini di Racana Unsika sedang melakukan bina satuan, atau anggota kader Racana Unsika membina suatu instansi satuan siaga atau satuan penegak. Nah, tidak jauh berbeda dengan penelitian di tingkat kampus atau di dalam Tridharma. Suatu instansi tersebut melakukan penelitian baik terhadap insan di dalam kampus atau penelitian di luar kampus. Nah, itu korelasinya antara kedua hal tersebut. Jadi sama-sama melakukan suatu penelitian baik di satuan ataupun di kampus. Karena kalau kita marginalkan, kalau kita lingkup secara besar, satuan atau kampus ini menjadi suatu instansi. Nah, itu korelasinya. Mungkin hari ini banyak yang mengetahui bahwa satuan dan kampus itu menjadi satu instansi. Itu paham nggak kira-kira? Paham. Mungkin kalau kita mengikuti pramuka dari sejak SD, SMP, SMA, dan dari Kak Agung itu memaparkan bahwa korelasi tersebut itu kuat. Iya. Nah, jadi dari awal itu kita sudah melatih diri dalam Tridharma perguruan tinggi. Iya. Barang siapa yang sejak masa siaga ataupun penggalang saat penegak sudah dibiasakan pramuka dan kemudian terjun ke dalam perguruan tinggi untuk mengamalkan Tridharma, apakah betul kita sudah terlatih dari awal saat memasuki? Oke. Satu sisi karena baru 2 poin tadi yang saya sampaikan itu sudah. Jadi begini, aku rasa hari ini seorang pramuka itu pasti sudah paham betul dengan Tribina perguruan tinggi, karena hal-hal yang ada di dalam Tridharma perguruan tinggi itu juga ada di dalam Tribina. Itu karena tadi bina diri, bina satuan, kemudian yang terakhir bina masyarakat. Nah, ini aku ambil contoh. Bina masyarakat untuk pramuka penegak adalah mempersiapkan diri menjadi pemimpin di masyarakat. Nah, sedangkan bina masyarakat untuk pandega itu menjadi pemimpin, penyuluh, pelopor, dan peneliti di masyarakat. Kalau kita lihat di Tridharma perguruan tinggi juga kan ada poin ketiga, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh perguruan tinggi itu terjun langsung ke lapangan untuk membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas. Contoh misal, untuk dapat mengabdi kepada masyarakat, mahasiswa-mahasiswa hari ini banyak menyelenggarakan workshop atau seminar di suatu lingkup desa. Nah, itu salah satu contoh kepengabdian masyarakat. Tidak menutup kemungkinan di bina masyarakat dalam Tribina kita juga melakukan hal tersebut. Cuman yang mungkin menurutku membedakan adalah begini. Kalau eksisnya rekan-rekan kakak-kakak pramuka dalam melakukan bina masyarakat itu dengan cara gotong royong dengan membantu aktivitas sesama. Contoh, semisal di desa Kaum Jaya itu ada yang namanya agenda Citarum Harum. Nah, kakak-kakak pramuka eksis di sana. Tidak menutup kemungkinan rekan-rekan mahasiswa itu juga aktif atau ikut serta dalam hal tersebut. Cuman biasanya dari kalangan-kalangan mahasiswa dalam pengabdian masyarakat ini lebih kepada hal tadi,
memberikan workshop atau seminar, juga memberikan pembelajaran serta pengajaran kepada masyarakat. Nah, itu saja yang hanya membedakan, tapi juga perlu diperhatikan tidak menutup kemungkinan bahwa hari ini mahasiswa melakukan hal yang sama dengan seorang pramuka dan seorang pramuka juga melakukan hal yang sama dengan mahasiswa. Itu aku tidak menutup kemungkinan. Karena apa? Pramuka di wilayah kampus atau pramuka Pandega, voksinya tadi sudah saya sampaikan kan begitu ya. Untuk pramuka Pandega, contohnya ketika bina masyarakat itu menjadi seorang pemimpin, penyuluh, pelopor, dan peneliti di masyarakat. Artinya tidak menutup kemungkinan hari ini seorang pramuka Pandega itu bisa satu kelas dengan seorang mahasiswa. Kalau kita lihat secara pakem Tribina dan Tridharma. Begitu Kak Frans. Jadi menurutku antara Tribina dan Tridharma ini ya jelas sangat berkolerasi. Jadi tidak bisa menutup kemungkinan karena itu pasti gitu menurutku. Apalagi hari ini mahasiswa-mahasiswa yang action dan eksis di dalam gerakan pramuka itu harusnya sudah pasti tahu dan paham betul antara korasi Tridharma dan Tribina. Karena beberapa poin yang tadi kita bedah secara nalariah yang aku rasakan atau aku pikirkan itu menjerumus ke arah sana Kak Frans. Jadi tidak jauh berbeda dan masih tetap berkolerasi. Begitu, karena kalau kita lihat secara struktural gerakan pramuka itu suatu organisasi, katakan suatu instansi. Kampus itu bisa dikatakan suatu organisasi ataupun suatu instansi. Di dalam organisasi atau dalam gerakan pramuka itu ada yang namanya pramuka. Pramuka adalah anggota atau kader yang mengikuti gerakan pramuka. Nah, di dalam kampus, di dalam satu instansi itu ada seorang mahasiswa yang mengikuti pembelajaran atau eksis di bidang pendidikan wilayah kampus tersebut. Dan di gerakan pramuka, yang pertama gerakan pramuka, kemudian seorang pramuka, yang ketiga ada kepramukaan. Nah, kepramukaan ini adalah suatu bentuk kegiatan yang diadakan oleh gerakan pramuka yang didukung oleh seorang pramuka. Nah, di wilayah kampus juga ada, selain daripada mahasiswa, ada kegiatan-kegiatan yang notabene mungkin kalau di wilayah kampus itu lebih ke arah pendidikan yang didukung oleh mahasiswa. Itu adalah 3 poin yang bisa kita gunakan sebagai bahan sandaran kita ketika kita ditanya kolerasi antara Tribina dan Tridharma. Begitu Kak Frans, menurutku. Nah, kan dari Kak Agung ini korelasi yang sangat kuat, khususnya mahasiswa. Nah, mungkin ada nih studi kasus bahwasannya memandang sebelah mata gerakan pramuka itu, padahal sebagai mahasiswa itu yang menjaga Tridharma perguruan tinggi itu masih mengucilkan gerakan pramuka itu hanya untuk kaum pelajar dari SD sampai SMA. Mereka belum tahu bahwa pada ranah perguruan tinggi itu masih ada, yakni tingkatan Pandega. Nah, itu menurut Kak Agung bagaimana untuk menanggapi hal tersebut? Berarti untuk menanggapi mahasiswa-mahasiswa lain yang memiliki stigma yang kurang baik terhadap pramuka khususnya di tingkat kampus ya. Kalau menurutku begini, karena satu sisi itu kembali kepada diri masing-masing. Kalau seorang pramuka mungkin mengenal itu bina diri. Dia harus bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang benar, kan kira-kira begitu. Kalau bagi aku, ketika banyak mahasiswa yang mengolok-olok atau memiliki stigma buruk terhadap seorang pramuka yang eksis di wilayah kampus, aku nggak ambil soal. Artinya begini, hal yang gini loh, orang lain bakal komentar, orang lain bakal memberikan komentar ketika mereka tidak paham, ketika mereka tidak tahu. Nah, tugas kita sebagai seorang pramuka yang pertama harus memberi paham dan memberitahu. Ini loh kira-kira. Jadi kalau misalnya kebanyakan mahasiswa hari ini, ngapain sih ikut pramuka? Itu kan udah kelasnya SMP, SMA, SD, bahkan di taman kanak-kanak mungkin ya. Hal yang
aku pertama sampaikan ke mereka yaitu ya pramuka juga ada jajarannya. Ibarat gini, sekarang kamu sudah menjadi mahasiswa. Pertama kamu menjadi siswa, kemudian jadi mahasiswa. Nah kalau di pramuka itu berbeda. Kamu jadi siswa, dengan batas umur sekian kamu menjadi penggalang. Kamu menjadi siswa, dengan umur sekian kamu jadi penegak. Dan sekarang kamu menjadi mahasiswa, sekarang kamu jadi penegak pandega. Aku sampaikan terlebih dahulu hal tersebut. Karena ada gap antara seorang pramuka dan mahasiswa biasa yang berbeda gitu. Akhirnya cenderung komentar ya menurutku cukup dibahas dengan cara kita memberitahu dan memberi paham bahwa ini wilayah gerak seorang pramuka penegak pandega gitu. Sudah pasti berbeda dengan pramuka-pramuka ketika menjadi penggalang, ketika menjadi penegak. Itu sudah pasti beda wilayahnya dan nuansanya. Satu titik ke sana. Karena apa? Kalau kita perhatikan kayak Frans, seharusnya pramuka tegak dega itu sudah pure mengatur semua sistemasi organisasi. Jadi tidak bingung atau tidak heran. Aku rasa seorang pramuka tegak dega itu sudah harus bisa memanajerial sesuatu. Satu dalam lingkup organisasi, kedua dalam diri sendiri, ketiga dalam masyarakat. Itu karena kalau kita condongkan lagi ke mahasiswa, ya mahasiswa pun harus paham akan hal tersebut gitu. Jadi sama-sama berkolerasi. Namun aku rasa ya itu menjadi pilihan bagi diri kita masing-masing gitu. Ketika memang ada seorang mahasiswa yang tidak begitu eksis atau tidak begitu berbarengan dengan seorang pramuka, masih tegak dega, ya udah. Kalau dari aku cukup sebatas ngasih tahu, ngasih paham. Mereka bisa menerima ya silakan, pun kalau tidak jadi masalah gitu. Yang penting kita fokus dengan apa yang kita harapkan dan kita miliki ke depan bagi seorang pramuka ya. Jadi bina diri, bina satuan dan bina masyarakat itu tetap terus kita lakukan tanpa harus memikirkan obrolan-obrolan atau komentar-komentar dari orang lain gitu Kak Frans. Oke, Kak Agung, mungkin pertanyaan terakhir dari saya Kak, mengenai mungkin kiat-kiatnya ataupun seberapa persen Kak pentingnya pramuka dalam lingkup universitas. Yang kita ketahui nih, di universitas itu sudah menerapkan Tridharma, di gerakan pramuka pun juga menerapkan Tribina. Nah, adapun yang menurut saya itu kenapa tidak mengambil dua-duanya? Kita mengambil Tridharma dan juga Tribina. Namun untuk kepada halayak publik yang masih awam mengenai gerakan pramuka itu hanya tepuk tangan saja, tali temali ataupun PBB dan sebagainya yang masih sepemikiran tentang masih siaga, penggalang ataupun penegak. Kira-kira bagaimana cara menguatkan mahasiswa baru ataupun mahasiswa yang lama agar tertarik mengikuti gerakan pramuka? Kalau berbicara soal kiat, berarti berbicara soal strategi dan penerapan. Sebetulnya kalau misalkan memberitahu ataupun kita menjadi seorang instruktur bagi mereka, ya cukup Pak dengan hal-hal seperti ini. Artinya tidak ada gap yang harus kita permasalahkan antara Tribina dan Tridharma. Cuman lagi-lagi kalau misal kiat tersebut digunakan dengan tujuan agar mahasiswa itu tertarik dengan gerakan pramuka, bagiku tidak begitu banyak ya. Artian begini, cukup hal tersebut digunakan oleh masing-masing individu. Contoh misal begini deh, Kak Frans itu mahasiswa yang tidak ikut pramuka misal. Aku yang ikut pramuka, terus aku memberitahu sama Kak Frans soal Tribina dan Tridharma. Ya sudah cukup sampai di sana. Kecuali kalau untuk aku mengajak Kak Frans masuk ke gerakan pramuka, itu dikembalikan lagi kepada Kak Frans sebagai yang orang yang aku ajak. Ketika aku sudah memberitahu seperti ini, gini loh Tribina, gini loh Tridharma, jadi tidak ada yang berbeda kan. Nah makanya kamu ikut gerakan pramuka.
Nah itu aku rasa bagiku itu dikembalikan sama Kak Efran sendiri. Pun jika Kak Efran ingin atau mau memperdalam ilmu pramuka tegak dega, ya dengan otomatis Kak Efran akan masuk di gerakan pramuka. Jika memang tidak, ya sudah cukup gitu. Yang penting gap antara Tribina dan Tridharma yang mereka ketahui itu jelas gitu, bahwa hari ini nggak ada loh gap antara seorang pramuka dan seorang mahasiswa, lebih ke arah sana gitu kayak Frans. Wah, mantap sekali ya pemaparan dari Kak Agung Putra mengenai korelasi Tridharma perguruan tinggi dengan Tribina dalam gerakan pramuka untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kaum muda. Nah, ini benar-benar sesuatu yang benar-benar kita perhatikan ya, apalagi kita sebagai mahasiswa dalam konteks Iron Stock, agent of control, agent of social, Iron Stock, itu sifat-sifat mahasiswa. Oke, mungkin dari Kak Agung ada closing statement terhadap podcast hari ini. Oke, kalau closing statement dari aku lebih ke gini kayak Frans, tetap terus semangat bagi kakak-kakak yang sudah tergabung dalam gerakan pramuka, dan semoga bagi rekan-rekan yang tidak tergabung dalam gerakan pramuka yang hari ini melihat video ini, tidak ada gap atau tidak ada kesalahpahaman antara mahasiswa dan kakak-kakak pramuka usia tegak dega. Jadi tidak ada yang dibunuh karakternya ataupun membunuh karakternya. Cukup dari Kak Frans dari aku. Oke, terima kasih Kak Agung Putra yang telah memaparkan podcast kita mengenai korelasi kali ini. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Agung Putra yang telah menjadi moderator podcast Racana Unsika hari ini. Nah, untuk kakak-kakak sekalian, dari kami cukupkan sampai saat ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam.